Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu semangat, masih dalam kondisi yang selalu sehat. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun, dan selalu positive thinking. Oke, kali ini saya akan berbagi materi yang keempat di materi bimbingan konseling kelas 7 semester 1. Materi tentang aku bangga menjadi diriku sendiri. Oke, yang pertama kita akan melihat konsep Johari Window. Ini yang dikembangkan oleh Joseph Luke dan Harrington Ingham. Mengembangkan konsep Johari Window sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain yang digambarkan sebagai sebuah jendela. Jendela tersebut terdiri dari matrik 4 sel. Masing-masing sel menunjukkan daerah self atau diri, baik yang terbuka maupun yang tersembunyikan. Keempat sel tersebut diantaranya yaitu daerah publik, kemudian yang kedua daerah buta, yang ketiga daerah tersembunyi, dan yang keempat adalah daerah yang tidak disadari. Di sini ada konsep Johari Window atau jendela Johari yang menggambarkan pengenalan diri kita. Ada 4 jendela Johari. Yang pertama jendela terbuka, kemudian jendela tertutup, yang ketiga jendela buta, dan yang terakhir adalah jendela gelap. Oke, kita mulai dengan jendela terbuka. Jendela terbuka ini menggambarkan hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tetapi orang lain pun tahu. Misalnya tentang keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu jendela tertutup. Ini menggambarkan tentang hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu. Misalnya isi perasaan, pendapat, dan kebiasaan tidur. Selanjutnya yang ketiga jendela buta. Ini menggambarkan tentang hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri kita tetapi orang lain tahu, misalnya hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Selanjutnya yang terakhir jendela gelap. Ini memberikan gambaran tentang hal-hal mengenai diri kita tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Nah, ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan. Jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita, maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin. Karena semakin kita membuka lebar jendela itu, maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita. Nah, berikut ada beberapa cara agar kita bisa membuka jendela itu selebar mungkin. Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik dengan berlagak diri kita itu perfect. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Kemudian yang kedua, bersikaplah apa adanya. Karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, mau menerima saran maupun kritik dari orang lain. Kritikan negatif akan membuat kita semakin baik. Selanjutnya, cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada satu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif. Berikut aspek-aspek yang harus dipahami oleh setiap individu. Ada beberapa aspek diantaranya yaitu aspek fisik, aspek psikis, aspek minat, aspek bakat, aspek cita-cita, aspek kebutuhan pokok, dan aspek gaya hidup. Nah, kita akan jelaskan satu persatu tentang aspek-aspek tersebut. Yang pertama yaitu aspek fisik. Seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Artinya, individu harus mengenali dan memahami kondisi jasmaniahnya dengan segala potensinya. Apakah kondisi jasmani semua sehat? Apakah kondisi jasmaninya normal, dan sebagainya. Hal ini penting agar individu mampu mengambil keputusan dengan tepat dan mampu menyikapi hidup ini dengan benar. Kemudian yang kedua, aspek psikis. Ini yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu.
bagaimana kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga individu mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dan masa depan, juga mampu menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, yang ketiga, aspek minat. Minat adalah rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini penting untuk dipahami individu, karena dengan adanya minat yang kuat terhadap objek pilihan, maka prestasi, keberhasilan yang diharapkan mudah tercapai, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, perlu penanaman minat terhadap diri individu terhadap berbagai objek positif, sehingga timbul rasa menyenangi dengan motivasi tinggi. Yang keempat, aspek bakat. Bakat adalah kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Pentingnya individu memahami bakat ini adalah agar individu mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Bakat akan cepat berkembang dengan baik apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, peran semua masyarakat untuk memberi wadah penyaluran bakat-bakat terpendam positif sehingga memunculkan putra-putri berbakat di tanah air kita. Yang selanjutnya yaitu aspek cita-cita. Cita-cita adalah gambaran diri yang ada pada diri seseorang. Ada yang menyebut potret diri seseorang, artinya apabila individu mengatakan dengan lisan, misalnya, cita-cita saya ingin menjadi TNI atau Polri. Individu harus memahami apakah dirinya sudah memiliki potret diri menjadi seorang TNI atau Polri. Sudah tergambarkah secara keseluruhan dalam diri individu kriteria, syarat-syarat dan sebagainya yang mutlak harus dipenuhi untuk bisa menjadi anggota TNI atau Polri. Hal ini penting untuk dipahami dengan cermat gambaran dirinya sehingga ia benar-benar mampu dan dapat memilih karir sesuai dengan cita-citanya. Yang selanjutnya yaitu aspek kebutuhan pokok. Hal ini penting juga untuk dipahami oleh individu. Kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini. Apakah hidup ini hanya untuk makan atau makan untuk hidup? Apakah individu hanya menginginkan kebutuhan jasmani saja? Atau individu di samping perlu kebutuhan-kebutuhan untuk jasmani juga memerlukan kebutuhan batin dan sebagainya. Misalnya, makan, minum, keamanan, kasih sayang, rekreasi, aktualisasi diri, sosialisasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, individu perlu menentukan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan dalam hidup ini. Yang terakhir adalah aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh masing-masing orang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang ingin bergaya hidup elit, ada yang ingin bergaya hidup biasa-biasa saja, atau bergaya hidup sederhana. Oleh karena itu, gaya hidup atau lifestyle ini perlu dipahami dengan benar. Individu hendaknya menyesuaikan dengan kemampuannya, sehingga dalam menyikapi hidup ini tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Keterampilan, kerja keras, pengalaman, dan sebagainya akan mempermudah untuk memutuskan gaya hidup seseorang. Nah, berikutnya kita akan melihat beberapa tips berikut ini. Tips agar kita bangga menjadi diri sendiri, yaitu diantaranya adalah yang pertama, terima kekurangan, syukuri apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, abaikan anggapan orang lain terhadap kita. Yang ketiga, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang keempat, cintai diri sendiri apa adanya. Yang kelima, kenali, pelajari kelebihan kita dan temukan jati diri kita. Yang keenam, percayalah dan banggalah pada kemampuan diri kita sendiri. Yang ketujuh, jujur dan bersikaplah terbuka. Yang kedelapan, berbaurlah atau bertemanlah dengan orang-orang yang positif. Kemudian yang kesembilan, hindari membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kesepuluh, selalu berpikir dan bersikap positif. Yang kesebelas, selalu menjaga kesehatan. Dan yang terakhir adalah isilah kegiatan harianmu dengan hal-hal yang baik. Nah, demikian tadi materi tentang bagaimana agar kita bisa bangga menjadi diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk saya, untuk kalian semua, untuk kita semua.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.